Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan jarak titik ke garis dalam ruang bangun datar. Kita akan membahas pengertiannya. Misal ada A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Pengertian ini kita bisa gambarkan. Kita mulai dengan menggambar titik A. Ya. Selanjutnya kita menggambar garis G. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik A dengan garis G dengan sebuah ruas garis yang tegak lurus dengan garis G, yang mana titik potongnya dengan garis G kita beri nama dengan titik B. Dengan demikian, maka jarak titik A dengan garis G adalah panjang ruas garis AB. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggambarkan ruas garis yang lain yang menghubungkan titik A dengan garis G. Seperti ini, titik potongnya kita beri nama titik C. Dan selanjutnya kita menggambarkan lagi garis yang lainnya dari titik A ke garis G berpotongan di titik D. Iya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Dari ketiga ruas garis tersebut, mana kira-kira garis yang paling pendek? Garis yang paling pendek ternyata adalah ruas garis AB. Nah, kalian sudah paham kan? Berarti dapat dikatakan bahwa jarak titik A dengan garis G adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan garis G. Nah, selanjutnya kita akan pelajari contoh soalnya. Ya. Contoh yang pertama, soalnya seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak titik A ke diagonal BE. Ya, kita akan menyelesaikan soal ini dengan pertama-tama kita menggambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti ini ya. Oke, jadi kubusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan panjang rusuk yang diketahui. Karena ini adalah kubus, tentunya panjang rusuknya semua sama. Nah, sehingga kita tuliskan saja seperti ini, mewakili panjang semua rusuk yang ada di dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita sudah menggambarkan kubus dan menentukan panjang rusuk yang diketahui. Sekarang kita akan memperhatikan apa yang ditanyakan, yaitu jarak titik A ke diagonal BE. Berarti kita gambarkan dulu diagonal BE seperti ini. Iya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan garis. Ya, kita akan membuat garis dari titik A ke diagonal BE. Tentunya ruas garis yang tegak lurus dengan diagonal BE. Seperti ini ya, kita menggunakan bantuan dengan membuat diagonal AF. Ingat, ini bisa dilakukan apabila segi 4 itu merupakan persegi. Ya. Kalau bukan persegi, misalnya persegi panjang, iya, tidak bisa kita lakukan seperti ini ya. Nanti hasilnya itu bukan tegak lurus ya. Nah, kalau dalam persegi diagonalnya saling
tegak lurus ya. Seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa tulis gambarkan seperti ini ya. Siku-siku, tanda siku-siku ya, berarti tegak lurus. Nah, kita potong dulu diagonal AF. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu titik potongnya, yaitu titik O, dan selanjutnya seperti ini ya. Sehingga kita akan menghitung panjang AO sebagai jarak titik A ke garis BE. Ya, kita gambarkan segitiga ABE ya di luar kubus untuk memudahkan kita menghitung panjang garis yang belum diketahui pada segitiga ABE tersebut. Ya. Ini ya, titik O, titik A, B dan E. Nah, sesuai dengan yang diketahui di soal ya, AE 10 cm dan AB 10 cm. Selanjutnya kita akan menentukan panjang BE. Tentunya kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Berarti berdasarkan teorema Pitagoras maka BE sama dengan akar pangkat 2 dari AB pangkat 2. Yang ini ya, AB pangkat 2 tambah AE pangkat 2. Nah, selanjutnya kita ganti AB dengan 10 dan AE 10 ya. Satuannya cm, tidak usah dulu kita tuliskan. 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Karena 2 kali ditambah berarti hasilnya menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Masing-masing kita akarkan, akar 2 dan akar 10 pangkat 2. Akar 10 pangkat 2 hasilnya 10, sedangkan akar 2 tetap kita tulis dalam bentuk akar menjadi 10 akar 2. Ini adalah panjang BE. Dengan demikian panjang BE adalah 10 akar 2 cm. Nah, kita sudah temukan panjang BE, maka sekarang kita akan menentukan panjang ruas garis AO. Ya. Nah, seperti ini ya. Kalian tentunya masih ingat rumus menentukan luas sebuah segitiga. Ya. Luas segitiga itu sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Dalam hal ini kalau seperti ini kan alasnya kan sama dengan AB dan tingginya sama dengan AE. Nah, kita bisa tuliskan luas segitiga ABE sama dengan 1/2 kali alas AB ya kali tinggi AE. Ya. Berarti kita tuliskan seperti ini ya. Dikali 1 berarti A kali AB kali AE per 2. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya bagaimana kalau alasnya bukan AB tetapi alasnya BE? Nah, untuk lebih dipahami ya, kita putar segitiga ini seperti ini. Ya, sebenarnya tidak perlu diputar. Yang penting dipahami, cuma supaya lebih dipahami saya buat seperti ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak sekalian mengerjakan soal ya tidak perlu lagi diputar seperti ini ya. Ini hanya menggambarkan saja bahwa ini bisa sisi lain dari segitiga juga bisa menjadi alas selain ya posisi berada di bawah ya. Nah, sekarang kita tentukan rumus luas segitiganya, yaitu luas 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya sekarang adalah BE, sedangkan tingginya adalah OA atau AO. Nah, sekarang kita tuliskan juga seperti persamaan pertama, BE kali AO per 2. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Ya, kita akan lanjutkan dengan persamaan pertama ternyata sama dengan persamaan kedua. Kenapa dikatakan sama? Perhatikan, persamaan pertama adalah luas segitiga AB, ABE, ya. Sedangkan persamaan kedua juga ternyata luas segitiga ABE, ya. Nah, kita perhatikan
luas segitiga ABE pada persamaan pertama adalah AB kali AE per 2. Sedangkan pada persamaan kedua adalah BE kali AO per 2. Ini penyebutnya sama ya, sama-sama 2. Kita bisa bagi sama masing-masing, hasilnya sama dengan 1 ya. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 juga 1. Jadi kita coret saja ya. Sehingga hasilnya tinggal AB kali AE sama dengan BE kali AO. Ya, kita masukkan panjang sisi yang diketahui. AB panjangnya 10 dan AE juga 10. Berarti 10 kali 10 sama dengan BE panjangnya berapa tadi? 10 akar 2 ya. Berarti sama dengan 10 akar 2 kali AO. 10 kali 10 berapa? 100 ya. Sama dengan 10 akar 2 kali AO. Nah, sekarang kita sudah dapat menentukan panjang AO-nya. Panjang AO-nya adalah AO sama dengan 100 per 10 akar 2. Nah, 100 dengan 10 kan masing-masing habis dibagi 10 ya. 100 bagi 10 berapa? 10 ya. 10 bagi 10 berapa? 1 ya. Berarti 1 kali akar 2. Hasilnya tetap akar 2. Berarti hasilnya menjadi 10 akar 2. Nah, kita rasionalkan penyebutnya. Karena penyebutnya dalam belum rasional, kita kali bentuk akar dari penyebut dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 2. Sehingga menjadi 10 akar 2 kali akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 kan hasilnya akar 2 pangkat 2. Atau 2 kali 2, 4. Menjadi akar 4. Akar 4 berapa? Hasilnya adalah 2. Sehingga menjadi 10 akar 2 per 2. 10 bagi 2 berapa? Ya, 5 ya. Berarti menjadi 5 akar 2. Jadi panjang AO, ruas garis AO adalah 5 akar 2. Nah, jadi sesuai dengan soalnya, ternyata ruas garis AO ini adalah jarak titik A ke diagonal BE adalah berapa? 5 akar 2 cm. Ya, jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, ada cara singkat untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Nah, perhatikan segitiga ABE ini ya. Nah, ini ada diagonal BE berpotongan dengan diagonal AF. Nah, ini cara singkat ini bisa kita gunakan apabila segi 4 yang digunakan adalah persegi, atau bisa juga diperhatikan ciri-cirinya, panjang AE sama dengan panjang AB. Nah, seperti itu. Jadi panjang sisi yang membentuk sudut siku-siku itu sama. Nah, kalau berbeda, ya, cara singkat ini tidak berlaku ya, karena diagonalnya nanti tidak akan berpotongan tegak lurus. Perhatikan gambar ini. Panjang BE itu sama dengan panjang AF. Nah, AO ini adalah 1/2 dari panjang AF. Nah, dengan demikian, setelah kita menentukan panjang BE seperti ini, tentunya kita sudah bisa mengetahui panjang AF-nya, yaitu 10 akar 2. Nah, ini kan 10 akar 2 panjangnya ya. Nah, sekarang panjang AO adalah 1/2 dari AF. Nah, berarti 1/2 kali AF sama dengan 1/2 kali 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 ya dibagi 2, hasilnya ya seperti ini. Hasilnya sama dengan 5 akar 2. Nah, berarti hasilnya sama dengan jarak titik A ke diagonal BE adalah 5 akar 2 cm. Ya. Jadi kita hanya menentukan panjang BE-nya saja. Setelah itu panjang AF sudah pasti sama dengan panjang BE. Nah, berarti nanti tinggal kita hitung berapa 1/2-nya ya, tinggal dibagi 2 panjangnya.
Nah, sama juga jika pada sisi yang lain. Tetapi jika menggunakan sisi yang berbeda, misalnya menentukan jarak titik H ke diagonal ruang DF. Perhatikan segitiganya nanti kan seperti ini ya. Panjangnya HF tidak sama dengan HD. Dengan demikian jaraknya nanti kalau kita buat diagonal H ke B atau BH berpotongan dengan FD itu tidak akan berpotongan di tengah secara tegak lurus ya. Maka tidak berlaku cara seperti ini, tetapi yang kita gunakan tetap sama dengan cara yang pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Semoga anak-anakku dapat memahami apa yang saya maksudkan sehingga anak-anakku bisa menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Jadi ini saja penjelasan singkat terkait dengan materi jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Atas perhatian anak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.